Halo, berjumpa kembali ya di channel YouTube Media Pembelajaran, yang dimana channel ini berisi tentang video-video pembelajaran yang menyenangkan dan mudah dimengerti. Nah, jadi sebelum lanjut ke video pembelajaran, jangan lupa ya di like, di komen, di subscribe, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya nanti tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Media Pembelajaran. Baik anak-anak, jadi pembelajaran kita pada kali ini adalah pembelajaran tematik tema 3, tugasku sehari-hari kelas 2, subtema 1, tugasku sehari-hari di rumah, pembelajaran 1. Nah, sekarang anak-anak simak videonya sampai habis ya, supaya nanti mudah mengerti apa yang kita pelajari pada kali ini. Baik, langsung saja kita ke pembelajaran. Anak-anak, apakah kalian tahu alamat rumah kalian? Nah, dari anak-anak, apakah ada yang tahu alamat rumahnya masing-masing? Tentunya ya, harus anak-anak itu tahu. Seandainya nanti ditanya oleh orang, kita bisa menjawab di mana alamat rumah kita. Dan kita juga mengetahui arah atau jalan menuju rumah kita. Nah, itulah pentingnya kita harus mengetahui alamat rumah kita masing-masing. Nah, coba sekarang kalian amati letak rumah Siti di bawah ini. Nah, di sini ada denah rumah Siti. Nah, rumah Siti ini berada di Jalan Ki Hajar Dewantara. Di depan rumahnya itu ada musola, di sebelah kanan ada rumahnya Adi, dan di sebelah kiri ada rumahnya Ayu, dan rumahnya Siti berada di tengah-tengah. Siti tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Adi. Di sebelah kiri rumah Siti ada rumah Ayu. Di depan rumah Siti ada musola. Rumah Siti terletak tidak jauh dari sekolah. Siti berangkat ke sekolah diantar ayah. Kadang Siti pergi ke sekolah naik angkutan umum. Ongkos angkutan dari rumah ke sekolah Rp1.000. Nah, ini adalah denah rumah Siti. Selanjutnya, sekarang di sini jawablah pertanyaan berikut. Nah, di sini ada pertanyaan ya sesuai dengan denah yang tadi. Pertanyaan yang pertama, siapakah yang tinggal di sebelah kanan rumah Siti? Nah, kira-kira anak-anak masih ada yang ingat ya, yang tinggal di sebelah kanan rumah Siti? Ya, betul sekali, yang tinggal di sebelah kanan adalah Adi. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang tinggal di sebelah kiri rumah Siti? Nah, yang tinggal di sebelah kiri rumah Siti, ya betul, Ayu. Ayu yang tinggal di sebelah kiri rumah Siti. Selanjutnya, di manakah rumah Siti? Nah, rumah Siti ini berdasarkan denah yang tadi ya, berada di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Berapakah ongkos angkutan umum dari rumah Siti ke sekolah? Ya betul, ongkosnya Rp1.000. Selanjutnya, hubungkan dengan garis. Hubungkan kalimat berikut yang sesuai dengan jawaban di sebelah kanan, sesuai berdasarkan denah pada halaman 4. Nah, anak-anak bisa buka buku temanya ya, tema 3 halaman 4, atau lihat denah rumah Siti yang tadi. Sekarang kita akan menghubungkan dengan garis. Yang pertama, rumah yang terletak di ujung kanan. Nah, siapakah rumah yang terletak di ujung kanan? Ya betul, rumah Adi. Di depan rumah Siti terdapat, nah kira-kira dari denah yang tadi ya, anak-anak bisa lihat di bukunya, di depan rumah Siti itu terdapat apa? Ya betul, terdapat musola. Selanjutnya, rumah yang terletak di ujung kiri. Coba anak-anak lihat bukunya, rumah yang terletak di ujung kiri, ya betul, rumah Ayu. Rumah yang terletak di antara rumah Ayu dan rumah Adi adalah, nah kira-kira yang terletak di tengah-tengah ya. Coba anak-anak bisa lihat di bukunya atau denah rumah yang tadi itu, ya betul, rumah Siti. Jadi rumah yang terletak antara rumah Ayu dan rumah Adi itu adalah rumah Siti. Ongkos angkutan Siti ke sekolah adalah Rp1.000. Nah, ini adalah
uang Rp1.000. Nah, di sini ada pecahan uang berbentuk kertas, ada yang berbentuk logam. Nah, mungkin dari anak-anak sudah ada yang tahu ya, sudah pernah menggunakan jenis uang ini. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai uang logam. Uang logam paling kecil nilainya adalah 100. Sedangkan yang paling besar itu nilainya adalah Rp1.000. Nah, untuk yang beredar masih sekarang ya anak-anak, uang logam itu yang paling terkecil itu adalah pecahan Rp100 dan yang paling terbesar itu pecahan Rp1.000. Nah, sekarang kita amati gambar berikut. Nah, di sini ada gambar uang logam. Nah, kira-kira dari anak-anak ada yang tahu ya, ini uang logam pecahan berapa namanya? Ya, betul sekali, ini adalah pecahan uang logam Rp100. Nah, kalau kita tulis, bisa ditulis Rp100,00. Nah, kalau dibaca Rp100. Nah, ke contoh uang yang berikutnya. Di sini ada uang logam. Nah, kira-kira dari anak-anak ada yang tahu ini uang logam pecahan berapa? Ya, betul sekali, Rp200. Nah, kalau kita tulis bisa seperti ini, Rp200,00. Nah, kalau dibaca Rp200. Baik, ke contoh uang logam berikutnya. Nah, sekarang ini namanya uang logam pecahan Rp500. Nah, kalau kita tulis Rp500,00. Kalau dibaca Rp500. Baik, ke contoh yang berikutnya, uang logam yang paling terbesar. Nah, ini pecahan paling besar ya, uang logam yaitu Rp1.000. Nah, kalau kita tulis bisa Rp1.000,00. Nah, kalau kita baca Rp1.000. Nah, itu tadi kita sudah mengenal macam-macam nilai uang logam. Nah, selanjutnya sekarang kita akan belajar membandingkan pecahan uang logam ya. Nah, kita akan bandingkan. Di sini ada uang logam Rp1.000. Kita tulis dulu. Nah, sebelahnya ini ada uang Rp500. Kita tulis dulu. Nah, setelah itu baru kita bandingkan. Nah, kita membandingkan ini bisa beri kata lebih dari, lebih banyak, kurang dari, atau lebih sedikit. Nah, sekarang Rp1.000 ini apakah lebih dari 500 atau kurang dari? Nah, kita bisa tulis lebih besar ya, 1.000 ini lebih besar dari 500. Jadi di sini bisa kita simpulkan Rp1.000 lebih besar dari Rp500. Baik, ke contoh berikutnya. Nah, di sini Bapak punya uang pecahan uang logam Rp200. Kita tulis dulu. Setelah itu di sebelahnya ada uang Rp500. Kita tulis dulu juga. Nah, sekarang baru kita membandingkan apakah Rp200 ini lebih besar atau lebih kecil dari Rp500. Ya, betul sekali, 200 ini lebih kecil dari Rp500. Nah, di sini bisa kita simpulkan Rp200 lebih kecil dari Rp500. Ke contoh berikutnya. Nah, di sini ada uang logam nilainya Rp100. Kita tulis dulu Rp100. Di sebelahnya ada Rp1.000. Kita tulis dulu Rp1.000. Nah, sekarang baru kita bandingkan apakah Rp100 ini lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan Rp1.000. Ya, betul sekali ya, lebih kecil. Nah, 100 ini lebih kecil dibandingkan dengan Rp1.000. Nah, di sini kita simpulkan Rp100 lebih kecil dari Rp1.000. Nah, jadi begitu ya anak-anak cara kita membandingkan pecahan uang logam. Nah, selanjutnya sekarang bagaimana cara mengurutkan pecahan uang. Nah, tadi kita sudah belajar
membandingkan ya. Sekarang kita mengurutkan pecahan uang. Nah, di sini Bapak punya 3 contoh pecahan uang logam. Yang pertama nilainya ini ada Rp200, yang kedua ada Rp100, dan yang ketiga ada Rp500. Nah, sekarang kita urutkan dari nilai uang yang paling kecil. Nah, kira-kira dari ketiga uang logam ini manakah nilainya yang paling kecil? Ya betul, yang paling kecil itu nilainya ada Rp100. Setelah itu ada Rp200, dan yang paling besar itu ada Rp500. Nah, ini adalah urutan uang dari terkecil sampai yang nilainya terbesar. Nah, sekarang kita sebaliknya, diurutkan dari nilai uang yang paling besar. Nah, jadi mana yang paling besar itu yang kita taruh paling depan. Nah, kira-kira dari yang ini ya, mana yang paling besar? Ya betul sekali, yang paling besar adalah pecahan uang Rp500. Setelah itu Rp200, dan yang paling kecil adalah Rp100. Nah, ini adalah urutan uang dari terbesar sampai yang terkecil. Nah, di sini Bapak punya contoh lagi satu. Sekarang anak-anak bisa urutkan. Nah, kira-kira dari yang ini mana yang paling kecil? Nah, yuk kita urutkan dari yang terkecil. Ada Rp200, ada Rp1.000, dan ada Rp100. Ya betul sekali, yang paling kecil adalah Rp100. Setelah itu ada Rp200, dan yang paling terbesar adalah Rp1.000. Nah, ini adalah urutan pecahan uang dari terkecil sampai yang terbesar. Di depan rumah Siti terdapat musola. Nah, di sana terdapat kentongan yang dibunyikan saat waktu sholat tiba. Kita bisa membunyikan kentongan bervariasi. Bunyi yang teratur berulang disebut irama. Banyak ketukan dalam setiap ruas disebut birama. Nah, di sini ada contoh irama dan birama. Nah, di sini ada keterangan ya anak-anak, ada T dan ada K. Nah, T ini artinya tepuk tangan, K ini artinya hentakan kaki. Nah, jika ada seperti ini, TKK berarti tepuk tangan, hentak kaki, hentak kaki. Ini juga begitu ya, ada TKK berarti T ini tepuk tangan, K-nya ini adalah hentak kaki, dan ini juga K-nya ini adalah hentak kaki. Nah, selanjutnya sekarang anak-anak coba lakukan kegiatan seperti gambar di bawah ini untuk mendapatkan irama. Beberapa irama dapat digabungkan. Nah, anak-anak nanti bisa coba ya di rumah. Di sini ada irama yang bunyinya tek tek tong. Nah, bunyi tek ini dihasilkan oleh 2 tongkat yang dipukulkan, dan tong ini dihasilkan oleh kentongan. Di sini kita ketuk ya, tek tek tong. Nah, nanti anak-anak juga ini bisa dikombinasikan. Misalnya seperti ini, tek tong tek. Artinya kita pukul kayunya ini dulu, tongkatnya ini, setelah itu baru kentungannya yang bunyinya tong, dan setelah itu kita pukul lagi tongkatnya yang bunyinya tek. Jadi bunyinya seperti ini, tek tong tek atau tong tek tek. Boleh saja ya, nanti sesuai dengan selera irama yang anak-anak inginkan. Dan bisa juga seperti ini, prok prok tuk. Nah, prok ini dihasilkan iramanya ini melalui tepukan tangan. Nah, nanti anak-anak juga bisa kombinasikan di rumah ya, sesuai dengan irama yang anak-anak inginkan. Misalnya kalau seperti di gambar ini, prok prok tuk. Nah, tuk ini didapat dari irama ketukan dari meja. Nah, nanti anak-anak bisa sendiri ya di rumah mengkombinasikan ini sesuai dengan selera anak-anak masing-masing. Misalnya tuk prok prok atau tuk tuk prok. Nah, terserah anak-anak nanti ya maunya iramanya seperti apa. Nah, nanti bisa dilakukan di rumah masing-masing atau dengan teman atau dengan orang tuanya di rumah. Nah, jadi demikian dulu ya anak-anak pembelajaran kita pada kali ini, dan mudah-mudahan apa yang dipelajari kali ini anak-anak bisa paham dan mengerti. Dan sampai berjumpa kembali ya di pembelajaran berikutnya di tema 3 subtema 1 pembelajaran 2. Dan sebelum Bapak akhiri, jika video ini bermanfaat bisa dibagikan ke teman-teman yang lain ya, supaya nanti bisa belajar bersama. Jangan lupa juga di like, di komen, dan di subscribe.
tekan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video pembelajaran terbaru dari channel Media Pembelajaran.